Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang adik-adik, mahasiswa baru FKUS 2016. Perkenalkan, nama Abang Ramlan Zuhair Pulungan, biasa dipanggil Bang Ramlan. Alhamdulillah pada saat ini Abang sedang dapat amanah untuk menjadi salah satu bagian dari komite untuk acara Youth Excursion 2016 Japan Program in Tokyo. Ya, jadi sekarang Abang masih di Tokyo, jadi mohon maaf hari ini tidak bisa bergabung dengan kalian di acara MMB. Tapi insya Allah Abang akan coba berbagi bagaimana pengalaman dan juga bagaimana sih caranya supaya bisa survive di kedokteran, ya. Nah, sebelumnya terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kepercayaan sama Abang. Jadi di sini Abang ingin sedikit berbagi pengalaman dan juga mungkin sedikit tips dan trik untuk bisa intinya bisa berprestasi baik itu akademik maupun non akademik. Ya, jadi ketika kita ingin berprestasi, mungkin banyak dari kalian yang bertanya, Bang, kita perlu nggak ikut organisasi? Gitu. Tentu saja kita organisasi, ya, itu perlu organisasi. Abang sampai sekarang, Abang sampai di sini itu karena Abang aktif organisasi dan alhamdulillah masih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di kampus. Nah, bagaimana caranya? Tentunya ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mempersiapkan, ya kan? Mempersiapkan. Dan setiap orang itu mempunyai target, mempunyai goals. Ya, apa kalian sudah mempunyai goal sebelumnya? Sudah pernah dicatat? Atau sudah pernah di checklist ketika kalian sudah mendapatkannya? Nah, disinilah Abang akan coba berbagi bagaimana caranya supaya target kita atau goals kita itu bisa memberikan banyak manfaat kepada kita. Nah, target itu sebenarnya apa sih, Bang? Gitu. Mungkin teman-teman ya adik-adik tahu goals itu, target itu adalah intinya kalau target itu kan kita bentuk harapan, ya, harapan yang ingin kita capai. Nah, setiap orang pasti memiliki target yang berbeda-beda. Ada yang mungkin punya targetnya banyak, mungkin sampai mungkin ketika kita suruh tulis sampai 10 bahkan 100 mungkin dia bisa menyebutkannya. Nah, mungkin sebagian orang tidak mengalami masalah untuk membuat target-targetnya. Nah, di sini Abang coba bantu adik-adik. Nah, target itu kenapa sih kita perlu membuat target? Nah, supaya kita itu bisa tahu sejauh mana hasil yang ingin kita raih. Dengan adanya target kita tahu sejauh mana sih hasil yang ingin kita raih. Nah, kemudian kalau untuk target itu juga bisa sebagai motivasi, sebagai motivator, ya, sebagai motivator untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu target itu kan kita punya target nih. Nah, hendaknya target itu harus dapat disusun atau kita buat perencanaan target, ya. Sebaik itu target itu hendaknya disusun berdasarkan perencanaan yang jelas. Nah, bagaimana Bang cara supaya jelas gitu ya, targetnya itu jelas? Nah, ada prinsip penyusunan target yang sering kita kenal. Abang sering mendapatkan ini dari sebelumnya ketika Abang pergi ke luar negeri mendapatkan info ini. Nah, sekarang Abang mencoba untuk sharing kepada kalian supaya goalsnya itu kita bisa sama-sama tercapai. Ingat aja SMART, ya, SMART. Kita harus mempunyai goals yang SMART. Apa itu SMART? SMART itu adalah singkatan dari specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. So the first one is specific, ya, specific. Specific artinya apa? Terperinci dan terkhusus, atau spesifik, ya, terperinci ataupun terkhusus. Kenapa sih, Bang, kita harus punya impian ataupun target yang spesifik? Karena dengan adanya mimpi yang spesifik, kita dapat memiliki pandangan yang lebih terperinci dan terarah, lebih jelas dan terarah tentang harapan apa yang kita inginkan, gitu ya. Nah, biasanya untuk spesifik ini kita menjawab dari 5 pertanyaan, ya. When, why, what, why, where, and bukan who, bukan how, tapi which. Jadi apa target saya, gitu ya? Apa target saya? Mengapa harus mencapai target tersebut? Kemudian siapa saja yang berperan untuk atau siapa saja yang terlibat dalam mendapatkan target saya, gitu. Itu perlu. Jadi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi Abang sebutkan. Why, what, who, where, and which. Ya. Jadi yang pertama adalah spesifik. Jadi buat target yang spesifik. Kemudian yang kedua adalah tadi SMART, ya. S tadi spesifik, and then M is measurable. Measurable artinya terukur, dapat terukur. Nah, peranan angka kan kita mengukur deh. Jadi peranan angka itu sangat-sangat penting sebagai gambaran dari hasil yang ingin kita dapatkan gitu. Jadi kan kita punya impian. Nah, kita pasti
pingin punya hasil dong dari apa yang kita harapkan tersebut. Nah, jadi kita berusaha untuk menjawab pertanyaan how many and how much. Jadi bagaimana cara mengetahui target? Apakah saya sudah mengetahui target saya? Apakah target-target saya sudah tercapai gitu? Nah, itu juga harus tahu kita. Itu harus dibuat ukurannya, harus dapat terukur. Kemudian setelah measurable? Tadi ada specific, measurable, and attainable. Attainable artinya attainable itu artinya dapat dicapai, ya. Intinya harus realistik. Tidak muluk-muluk lah, tidak muluk-muluk. Jadi ketika kita punya target itu harus realistik dan tidak muluk-muluk. Nah, kita perlu mempelajari bagaimana sih Bang supaya kita itu bisa mempunyai supaya tahu target yang dapat dicapai itu gimana. Nah, supaya kita tahu target itu dapat dicapai itu tidak, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi sebelumnya, bagaimana kondisi sekarang, dan bagaimana sehingga target target depan itu bisa tahu gitu. Nah, supaya kita bisa ini target ini bisa dicapai loh gitu. Karena sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang sebelumnya, kondisi sebelumnya dan kondisi sekarang bagaimana, supaya tidak terlalu terlalu ketinggian gitu mungkin. Namun Abang ingin mengingat kepada adik jangan takut untuk bermimpi besar, karena pernah sering mendengar bahwa mungkin ada juga sering mendengar apa yang dikatakan oleh Johann Wolfgang Goethe, itu mengatakan bahwa milikilah mimpi yang besar, karena mimpi yang kecil itu tidak bisa menggerakkan hati manusia seperti itu. Jadi tetap kita boleh mempunyai target yang tinggi, tapi tetaplah harus memperhatikan attainable atau dapat dicapai, sehingga kita perlu tahu bagaimana kondisi sebelumnya, kondisi sekarang, dan perkiraan atau kondisi yang akan datang, sehingga kita bisa masuk akal untuk merencanakan sesuatu. Nah, tadi ada SMART ya, specific, measurable, attainable, kemudian relevant. Relevant artinya ya sesuai dengan jenis ataupun pekerjaan kita gitu, sesuai dengan passion kita. Nah, setiap orang mempunyai passion yang berbeda-beda. Nah, apakah adik sudah tahu passionnya masing-masing? Nah, ketika sudah tahu apa passion masing-masing, maka berusaha untuk fokus kepada kemampuan kita atau skill kita. Nah, tetapi kan kadang ketika kita dalam suatu kondisi bersama-sama, kerja kelompok atau di organisasi, itu terkadang ada amanah-amanah tertentu yang datang kepada kita. Ataupun kalian sebagai koordinator, nah kan harus memberikan punya tanggung jawab ini. Nah, sehingga perlu kalian membuat susunan ataupun timetable ataupun to-do list sesuai dengan jenis ataupun skill atau passion kalian. Agar relevansinya juga baik, ya kan? Kemudian tadi sudah specific, measurable, attainable, and then tadi relevant juga sudah, dan terakhir adalah timeable atau time bound. Time bound artinya ada batas waktu. Nah, usahakan ketika kalian membuat target, tetap membuat deadline. Pernah mendengar seperti ini? Kita mempunyai impian, ya. Dream is just a dream, but goals is a dream with plan and deadline. So if you want to have a good goals, you must have a planning and also a deadline. So ini yang terakhir adalah time bound, batas waktu. Kalian perlu membuat deadline sebagai dasar untuk menyelesaikan tahapan-tahapan yang sudah kalian buat. Tadi kan sudah kalian buat to-do listnya, sudah membuat list apa aja yang akan kalian lakukan hari ini, apa aja target kalian yang akan kalian mencapai gitu ya. Nah, harus perlu juga membuat batas waktu. Tapi ingat adik-adik, jangan sampai waktu mengatur kita, tapi kitalah yang mengatur waktu. Nah, inilah gunanya untuk kita membuat sendiri deadline-nya, kita membuat sendiri berapa lama kita harus menyelesaikan sesuatu ini gitu. Dan dibuatlah batas waktunya supaya waktu kita tetap efektif. Supaya ketika kita pun organisasi, kita masih bisa menyimbangkan organisasi dengan kuliah. Oke, ingat ya tadi yang mau sampaikan, goals, SMART goals, specific, kemudian SMART, measurable, tadi specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Oke. Nah, ada lagi prinsip yang mungkin bisa adik-adik lebih ingat, mungkin dengan PRIMA. Oke. Apa sih Bang PRIMA itu? PRIMA itu adalah singkatan dari prioritas, rasional, ideal, magnetik, dan akurat. So, yang pertama adalah
P ya. P itu prioritas. Nah, jadi kita harus membuat prioritas kita. Sebaiknya kita harus bisa membuat prioritas sehingga kita bisa mengutamakan atau menyusun target yang penting. Jadi mana target yang penting dan urgent, mana yang sifatnya penting tapi tidak urgent, mana yang sifatnya tidak penting tapi urgent, mana yang sifatnya tidak penting dan tidak urgent. Nah, itu juga harus membuat prioritasnya. Kemudian rasional. Rasional artinya kan dapat diterima dengan akal sehat, dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pasti ketika kita ada mempunyai target sesuatu, ya sesuaikanlah gitu dengan harus rasional gitu, harus rasional. Kita harus tahu juga faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja faktor yang mempengaruhi untuk pencapaian target kita itu. Ya, tadi sudah ada prioritas, rasional, kemudian ideal. Ideal artinya sepantas-pantasnya atau atau yang paling cocok. Jadi target itu cocok nggak dengan kita atau pantas nggak punya target yang seperti itu. Kemudian magnetis. Magnetis itu artinya kita punya target untuk sehingga bisa menarik keinginan untuk memotivasi diri agar bisa untuk semangat menggapainya. Jadi ketika kita punya mimpi, ya mimpi itu atau target itu harus bisa memberikan motivasi untuk kita, motivasi untuk tetap bersemangat untuk menggapainya. Oke. Dan yang terakhir adalah akurat. Ya, tadi prioritas, rasional, ideal, magnetis, dan A terakhir adalah akurat. Akurat berarti kita harus mempunyai target yang pasti dan tepat. Jadi jangan yang nggak pasti-pasti, ini ragu-ragu. Nah, itulah perlu kita membuat target itu kita catat sehingga kita bisa tahu apa saja yang harus kita butuhkan, apa yang akan kita lakukan. Sehingga ketika kita sudah punya target yang jelas dan juga tepat, kita bisa mengusahakan, kita bisa menyeimbangkan target kita itu dengan usaha kita. Ingat tadi adik, ketika kita punya target yang tinggi, maka kita juga harus mempunyai usaha yang tinggi. Jadi ya jangan bermimpi ketika kita ingin punya target yang tinggi tapi tidak mempunyai kekuatan atau semangat yang tinggi untuk melaksanakannya atau untuk mendapatkannya. Ya, mungkin gimana caranya supaya kita bisa tetap survive di kedokteran. Tadi kan sudah kasih tahu dari kita buat target, kita membuat list, mulai dari list per hari, per bulan, per semester, per tahun, per 5 tahun, bahkan sampai kita buat lebih bagus lagi ketika kita bisa membuat peta hidup. Ya, nah, Bang, gimana supaya caranya bisa menyeimbangkan organisasi dengan kuliah? Gitu. Nah, ketika kita punya organisasi, ya, justru yang abang rasakan adik-adik, ketika mengikuti organisasi, abang bisa tahu. Ketika di organisasi kan nggak mungkin setiap hari kita harus organisasi, setiap hari kita punya kegiatan organisasi atau dari 24 jam untuk organisasi semua. Pasti enggak kan? Kita pasti punya waktu luang. Ketika misalkan kita mengerjakan ini, ada space, kita punya waktu luang. Nah, ketika kita punya waktu luang, manfaatkan itu untuk belajar seperti itu. Tapi bukan berarti ketika kita punya waktu istirahat, kita tidak istirahat. Itu salah. Ketika kita punya waktu istirahat, ya istirahatlah. Gunakan untuk ketika kita butuh untuk tidur. Ketika butuh refreshing. Love what you do. Ya, ketika ingin suatu hal itu bisa bermanfaat, kita harus mencintai apa yang kita lakukan. Tapi lakukanlah yang baik-baik. Ingat pesan abang ini. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Sekali lagi, biasakanlah hal yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ketika kita sudah melaksanakan yang benar, maka cintailah apa yang kita lakukan. Sehingga kita ikhlas bisa menjalankannya dan ada rasa bangga atau rasa senang. Kesenangan tersendiri. Sehingga kita semangat untuk melaksanakannya. Sehingga bisa lebih fokus, sehingga bisa lebih maksimal hasilnya. Ya, ingat juga ketika kita ingin merubah nasib kita, bang, kayaknya masih susah lah bang, seperti abang, seperti kakak yang lain. No, jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kita semua punya rezeki. Ya, seorang punya rezeki yang berbeda. Tapi kita sebagai manusia tentunya harus berusaha, ya kan? Yakinlah adik-adik, kalian bisa lebih baik daripada abang. Dan kalian memang harus lebih baik daripada abang. Karena kalian sudah tahu ilmunya dan tinggal menerapkannya. Saling mengingatkan, abang juga punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi dengan kita bersatu, dengan kita bekerja sama, dengan kita belajar bersama, punya kelompok belajar, punya tempat sharing, dengan mentoring,
dengan bergabung suatu komunitas atau organisasi, itu akan menambah semangat kita untuk belajar. Semangat untuk bukan hanya belajar, karena kita belajar di kuliah itu masih banyak yang perlu kita pelajari. Ya, banyak yang perlu kita pelajari. Nah, makanya jangan segan-segan untuk keluar dari zona nyaman. Jangan puas ketika kita sudah mencapai sesuatu, ketika itu masih di zona nyaman kita. Keluarlah dari zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman. Dan ingat juga bahwa ketika setiap kita menjalani sesuatu kehidupan itu pasti ada masalah. Tapi jadikanlah masalah itu sebagai tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ingat, kita punya masalah, jadikan itu sebagai tantangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ketika kita punya masalah yang besar, katakan bahwa aku punya Tuhan yang maha besar, dan aku bisa menyelesaikannya dengan izin Tuhan yang Maha Esa. Oke adik-adik, semoga bermanfaat apa yang abang sampaikan. Semoga kalian bisa menyusul abang ke Jepang ataupun ke negara-negara lainnya. Mohon doanya. Ini masih hari kedua abang berada di Tokyo. Insya Allah masih ada 1 minggu lagi atau 6 hari lagi abang berada di Tokyo. Mohon doanya. Ketika kalian ingin kontak abang, silakan kontak saja. Bisa kontak dari Facebook, Instagram, Line, ataupun nomor HP ataupun WhatsApp. Jangan segan-segan untuk bertanya. Insya Allah abang welcome pada kalian. Tetaplah jadi yang terbaik dan berikanlah yang terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Manjada wajada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.